Hai, kembali lagi di channel Jadi Lebih Baik. Di video sebelumnya kita udah bahas nih tentang ciri-ciri orang yang belum memiliki self-awareness. Nah, kalau ternyata kamu punya salah satu ciri di video sebelumnya, kamu nggak usah khawatir, karena kali ini kita akan ngebahas gimana sih caranya ngebangun self-awareness agar kamu bisa mengenal kelebihan dan potensi diri. Kenapa sih self-awareness itu penting? Seperti yang udah dibahas, memiliki kemampuan self-awareness yang baik berarti kamu akan mampu mengenali diri kamu sendiri, mulai dari kelebihan, potensi, hingga memahami emosi diri. Sebaliknya nih, kalau kamu gak punya kemampuan self-awareness, maka kamu akan lebih mudah minder dan sulit memahami diri kamu sendiri. Selain itu, mereka juga akan merasa insecure atas kekurangan dirinya sendiri. Terus gimana sih cara ngebangun self-awareness yang baik untuk diri sendiri? Yang pertama, terapkan mindfulness. Mindfulness sesuai bahasanya bisa diterjemahkan sebagai kesadaran penuh. Mindfulness adalah cara untuk memusatkan perhatian sepenuhnya pada hal yang sedang dikerjakan atau masa sekarang tanpa penghakiman apapun. Mindfulness membuat kita nggak terpaku pada masa lalu atau melayang terlalu jauh ke masa depan. Terus gimana caranya kita menerapkan mindfulness? Mindfulness merupakan meditasi yang melatih seseorang untuk fokus terhadap situasi sekitar. Latihan mindfulness mengharuskan kamu fokus pada rangsangan sensorik yang kamu alami saat ini, seperti merasakan suhu ruangan tempat kamu berada, suara-suara di sekitar yang didengar, pola nafas, hingga detak jantung. Latihan ini bertujuan untuk memperoleh ketenangan pikiran dengan cara berulang kali, sehingga akan memfokuskan kamu pada kejadian saat ini. Tujuan mindfulness ini sendiri sebenarnya agar kita bisa mengontrol pikiran, karena pada dasarnya udah jadi sifat dan tugas dari otak untuk selalu berpikir, menganalisis, dan mencari tahu. Nah, kalau otak kita dibiarkan tanpa kontrol, pikiran bisa melayang mencari rangsangan atau hal-hal baru untuk dipikirkan, termasuk ide-ide baru di luar kenyataan. Untuk itu, yang harus dilakukan dalam membangun self-awareness adalah dengan membangun pola pikir yang sehat. Jadi intinya, mindfulness ini melatih perhatian kita sepenuhnya biar kita bisa lebih peka sama apa yang kita lakuin, bukan sekedar ngelakuin ini dan itu tanpa arti. Nah, jadi dengan menerapkan mindfulness ini bisa meningkatkan kesadaran emosional kamu tentang diri sendiri, bahkan orang lain di sekitar kamu. Yang kedua, beri ruang dan waktu untuk membatasi diri. Cara selanjutnya untuk meningkatkan self-awareness adalah memberi ruang dan waktu untuk membatasi diri. Kita harus membatasi diri dari orang lain yang sifatnya toksik, dan ini wajib dan penting banget. Karena kalau kita terlalu sering bergaul dengan orang-orang toksik, bukan gak mungkin kita akan tertular dengan sifatnya, yang nantinya bisa bikin kita kesulitan untuk membangun self-awareness itu sendiri. Yang ketiga, menanyakan kepada orang terdekat tentang diri kita. Hal selanjutnya, kita butuh orang lain nih. Kita perlu menanyakan kepada orang terdekat, terutama cara pandang mereka tentang diri kita. Dengan begitu, kamu bisa mendapat penilaian dari mereka gimana sikap dan perilaku kamu, yang kemudian bisa kamu analisis dan bisa kamu introspeksi untuk melakukan yang lebih baik lagi ke depannya. Yang keempat, sadari dan terima emosi positif dan negatif. Dalam membangun self-awareness, kita harus bisa menyadari dan menerima emosi positif dan juga negatif dari diri sendiri. Kalau kamu punya masalah dan lebih milih untuk menyangkal emosi negatif, atau bahkan justru dibiarin aja sampai numpuk, hal ini malah akan memperburuk keadaan kamu. Perilaku ini sama aja ngebiarin kamu sendiri menyiksa diri secara gak langsung. Tantangan terbesar manusia sebenarnya adalah untuk mengakui bahwa ada hal yang salah dalam dirinya. Kamu harus sadar bahwa adanya perasaan negatif dan positif dalam diri sendiri adalah hal yang sebenarnya sangatlah manusiawi.
Nah, kalau kamu udah mengakui dan menyadari kesalahan dan perasaan yang ada, nantinya kamu bisa memecahkan masalah yang kamu hadapi dan mendapat kejelasan. Ini bisa jadi pembelajaran untuk introspeksi diri dan membangun emosi yang lebih sehat dan matang. Hal yang terakhir untuk membangun self-awareness adalah dengan melakukan refleksi diri. Penting untuk melakukan refleksi diri. Apa sih refleksi diri itu? Refleksi diri adalah kegiatan menyisihkan waktu untuk merasakan dan mengevaluasi emosi, perilaku, motivasi, perspektif, dan keinginan yang kamu miliki. Misalnya, kamu bisa mulai dari jujur sama diri kamu sendiri. Terbukalah dengan diri sendiri dan anggap kita adalah ruang milik kita tanpa judge dari orang lain. Tujuan inti dari refleksi diri adalah untuk memahami diri sendiri lebih baik lagi. Nah, itu dia 5 hal yang bisa kamu coba terapkan untuk membangun self-awareness. Meskipun bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tapi jangan ragu untuk mencobanya ya. Karena self-awareness akan berpengaruh positif pada diri sendiri dan lingkungan jika kita bisa mengendalikannya dengan baik. Semangat terus! Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat ya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.